Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau baik, mari kita berterima kasih kepada yang memberi nikmat kepada kita, yaitu Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara berdoa. Oke, sebelum belajar, ayo Arjuna berdoa dulu. Siap, duduk yang rapi. Rapi. Siap, duduk yang rapi. Rapi. Sebelum belajar membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, setelah berdoa, kita mau ngecek kehadiran dulu. Siapa yang hari ini masuk kelas? Masuk semua? Hebat, luar biasa. Kamu semangat semua ya. Hari ini masuk ke semua. Oke. Sebelum kami lebih lanjut lagi, Bapak mau cek lagi ya. Coba. Oh iya betul. Masuk semua ya, lengkap ya. Oke anak-anak, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang coding dan berpikir komputasional ya. Masih ingat? Ya, yang prinsipnya itu ada 4 kan? Dekomposisi ya, apalagi pengenalan pola ya, abstraksi, yang terakhir algoritma atau langkah-langkah ya. Ya. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi, yaitu materinya tentang konsep dasar kecerdasan artifisialnya yang biasa disebut dengan KA atau AI. Oke. Sepakat ya, kita pakai KA ya, bukan AI ya. Ya, apa? KA. KA apa artinya? Kecerdasan artifisial. Oke, pinter. Oke. Kemudian sebelum lebih lanjut lagi, Bapak ingin apa itu menjelaskan tentang apa sih manfaat belajar KA, buat apa ya, dan bagaimana itu KA bisa mengenali kita melalui data, bagaimana KA bekerja ya. Oke, itu manfaatnya apa anak-anak, ada yang tahu? Oke, Bapak jelasin dulu ya. Setelah kalian belajar KA, nanti kalian akan bisa meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi ya. Yang kedua, manfaatnya juga bisa meningkatkan kreativitas ya. Bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran. Banyak ya, banyak sekali ya. Jadi ada manfaatnya. Yang kedua, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan atau mendefinisikan apa itu KA ya. Kemudian bagaimana karakteristik KA dan bagaimana KA bekerja. Bisa dipahami? Siap. Oke, thank you. Nah, mari kita pelajari lebih dalam lagi apa itu KA melalui pendapat para ahli. Oke, kita buka slide dulu ya. Oke.
Ya, ini arti atau definisi KA menurut para ahli ya. Definisi kecerdasan artifisial atau KA pertama kali digunakan dalam karyanya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Sedangkan KBBI dari versi 6 mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Andy. Jadi, secara sederhana, KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah oleh manusia secara langsung. Tuh ya, amat pintar ya, bukan mesin yang selalu di klik terus ya, bisa bekerja sendiri. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut. Nah, ini KA juga memiliki karakteristik seperti kita ya. Pertama, KA belajar dari data, mesin learning ya. KA tidak seperti mesin biasa, tuh, hanya bisa melakukan satu tugas tetap saja, tetapi KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Russell and Irving 2021. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Contohnya, YouTube merekomendasikan video. Kamu pernah di HP kamu sering lihat YouTube? Ya, nah, apa yang kamu paling sukai di YouTube itu? Film apa? Apa? Ya. Kelompok 2, Coba Arlin, apa yang kamu sering lihat di YouTube? Sama. Ya. Kelompok berikutnya, apa yang kamu paling sukai di YouTube? Apa? Oh ya. Alfatin suka ini enggak? Tontonan yang dunia petualangan, suka? Enggak suka. Sukanya apa? Oh, enggak boleh nonton YouTube. Kenapa? Kan zaman canggih, Mas ya. Nanti itu ya, enggak dengan informasi enggak. Apa yang suka lihatnya? TikTok. Oh, TikTok sukanya yang senang-senang ya, enggak apa-apa ya. Nah, itu ya. Anak-anak, semakin kita melihat YouTube yang disukai sama kamu ya, nanti secara otomatis YouTube tuh memberi rekomendasinya itu. Ya, seperti kalau dunia petualangan, nanti YouTube tuh kalau klik itu nongol lagi dunia petualangan terus ya. Kalau kamu senangnya kuliner ya, kuliner ya, tentang menu tradisional, nanti YouTube selalu merekomendasikan tentang kuliner. Ada kuliner ayam betutu, ada nasi jamblang ya. Kamu suka nasi jamblang? Ya, kuliner dari Cirebonnya itu gitu. Oke, lanjut. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Goodfellow et al. 2016. Contohnya aplikasi peta seperti Google Maps atau Waze. Kamu pernah jalan-jalan sama mama? Nah ya, tentunya naik kendaraan ya, roda 4 karena keluarganya banyak ya. Kalau pakai motor nggak muat ya. Nah, kamu ketika menggunakan aplikasi Waze atau aplikasi Google Map ya, itu pernah nggak nyasar jalannya ya? Yang saya arahkan ke timur ya ternyata nggak tepat gitu ya. Pernah ya, ya. Itu berarti KA mempunyai kelemahan ya dari datanya. Tetapi kalau KA itu semakin banyak orang menggunakan ini aplikasi Google Maps atau Waze ya, itu KA semakin pintar ya. Semakin orang yang menggunakan ini nanti pintar ya, nggak salah lagi ya. Benar belok lurus gitu. Udah paham, udah menguasai, bisa beradaptasi. Bisa dipahami? Ya, oke, lanjut. Karakteristik berikutnya,
KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, KA bisa memprediksi sesuatu setelah belajar berdasarkan pola yang telah dipelajari. Dominance 2015. Contohnya, aplikasi cuaca memprediksi hujan. Anak-anak, KA seperti manusia ya, bisa memprediksi dengan data yang dia pelajari, contohnya kelembaban udaranya, ya, suhu udaranya, dia akan bisa memberi rekomendasi, memprediksi, oh bahwa hari ini akan hujan, gitu. Ya, kerennya, tuh keren bisa memprediksi. Oke, karakteristik berikutnya yaitu KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya belajar dari data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Ya, tuh kerennya lebih hebat lagi ya. Pemikirannya lebih hebat. Dengan pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Mitchell 1997. Contohnya aplikasi rekomendasi atau belanja mendeteksi wajah dalam foto. Ya. Atau ini, umpamanya kamu punya tabungannya, ada orang yang menemukan akun orang lainnya mau dibajak ya keuangannya, kakak bisa membaca ya itu di antara karakteristiknya. Ada yang mau bertanya tentang karakteristik kakak atau udah paham? Ya silakan. Paham atau ada yang ditanyakan? Paham. Oke kita lanjut. Nah, ini konsep dasar kecerdasan artifisial, mesin cerdas vs mesin non cerdas. Ya, perbedaannya ya oke. Sebuah mesin dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Aspek mesin cerdas, mesin cerdas. Cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogram. Itu mesin yang tidak cerdas ya. Adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diprogram ulang. Kalau mesin tidak cerdas, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Ya. Pengambilan keputusan bisa membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Memerlukan intervensi, kalau mesin non cerdas, memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Bisa dipahami? Ya, coba nanya. Coba kelompok 1, Cung. Kelompok 1, ya. Sebutkan atau berikan contoh mesin non cerdas yang tidak cerdas. Ya. Contoh mesin tidak cerdas. Kamu suka itu enggak? Hitung. Ya, apa namanya? Kalkulator. Ya, kalkulator bisa bicara enggak? Bisa berpikir enggak? Enggak ya, enggak bisa berpikir seperti manusia ya. Berarti mesin bukan cerdas. Ya. Satu lagi. Mama kamu pernah mencuci baju? Ya, pakai apa? Mesin cuci. Mesin cuci cerdas atau enggak cerdas? Itu gimana? Emang mesin cuci bisa ngitung? Enggak kan, misalnya nyuci aja, ya nggak bisa macam-macam. Ditanya mesin cuci apa arti KA, bisa jawab enggak? Nggak bisa kan, berarti non cerdas. Ya, itu ya. Ya, sekarang sebutkan kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, coba berikan contoh mesin cerdas. Ya, ayo. Contohnya, mesin yang pinter. Ya. Ya. Tadi, kamu pernah ini pegang HP? Ya, nah ini HP nih, handphone. Handphone mesin cerdas atau bukan? Cerdas ya, karena ada YouTube-nya, ya, ada ChatGPT, itu ada cerdas berarti ya, ya oke. Apa lagi?
Ayo, satu, baru satu. Mesin cerdas. Ayo, sebutan mesin cerdas. Mesin yang bisa berpikir, bertindak, mengambil keputusan seperti manusia. Ya, ya apa? Laptop. Ya, laptop. Ya, bolehlah. Ya, berarti bisa menyimpan memori ya. Ya, ada memori, ada ya ada macam-macam. Boleh, boleh ya. Apalagi? Satu lagi. Kamu pernah lihat YouTube? Nah, di Cina ya, itu ada mobil yang berjalan, parkir, ya, itu tanpa ada supirnya, ya, namanya mobil otonom. Itu mesin cerdas atau mesin biasa? Mobil otonom. Apa? Mesin cerdas ya, berarti mobil otonom. Oke, itu ya. Paham ya? Paham. Jadi beda ya mesin cerdas sama non cerdas. Oke. Lanjut ya. Ya, ini konsep dasar kecerdasan artifisial dan dengan manusia. Ya, tadi KA kan pinter ya, cerdas ya. Di awal didefinisikan bahwa KA itu cerdas. Nih perbandingannya nih. Perbandingan KA dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan. Meskipun cerdas, KA nggak punya perasaan ya. Ada kelemahannya. Hanya mengikuti instruksi. Sedangkan kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kecerdasan artifisial belajar dari data dan program yang diberikan. Kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kecerdasan artifisial hanya memahami hal yang ada dalam datanya, bisa memahami konteks yang luas, sedangkan KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan data dan pola, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan nilai, moral, dan etika. Tuh, beda ya. Jadi, kecerdasan KA dan manusia hebat mana? KA atau manusia? KA. Kelompok satu, KA. Kelompok dua, KA atau manusia? Nih, ini KA pinter, manusia pinter, sama-sama pinter. Kalau dibandingkan, hebat mana? Sama-sama pinter. Ayo. Manusia. Oke, mengapa? Karena manusia memiliki apa? Kelebihan apa? Bisa apa yo? Tadi berinteraksi sosial, punya empati, punya perasaan, ya, punya emosi. Mah nggak bisa ya, nggak bisa tuh. Oke, lanjut, bisa pahami? Oke. Nah, thank you, sudah selesai. Nah, Nana, sudah paham dari definisi KA? Ya, pinter, udah tahu contohnya, sudah bisa mendefinisikan, sudah bisa membandingkan, ya. Yang terakhir, cara kerja KA itu bagaimana sih? Ya. Pertama, KA bekerja ya melalui data atau input ya, input. Kemudian diproses ya, diprocessing ya. Terakhir yaitu output ya, keluaran. Ya. Kamu paham? Kamu pernah makan jus? Ya, oke. Bapak ibaratkan ya, jus itu ada buah-buahan. Ya, apalagi? Mesin. Ada hasilnya. Ya, oke. Ibaratnya input. Inputnya buah-buahan ya. Buah mangga ya dipotong-potong, dimasukin ke mesin blender. Ya. Itu ibarat data ya, buah-buahan. Kemudian diproses, prosesnya itu digur-gur ya. Tap on, muter-muter itu ya. Kemudian hancur. Kemudian output, keluarnya jadi jus. Kita siap nih? No, itu seperti itu kerjanya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa anak-anak kita demonstrasikan KA ya. Kamu kan pernah belajar bahasa Inggris? Pernah ya. Tapi nggak semua bisa kan? Nah, kita gunakan aplikasi Duolingo. Oke ya. Nanti satu-satu ya, maju ya, per kelompok dua ya. Oke. Ayo. Siap ya. Ya, Nana. Ini aplikasi Duolingo ya. Silakan demonstrasikan. Ya, kita akan belajar bahasa Inggris ya melalui Duolingo. Oke.
Dari kelompok satu dulu, kelompok Chandra. Oke, maju. Satu kelompok, dua ya. 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 Mulai, mulai, mulai. Ya, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Ya. Ya. Good. Mulai belajar ya. Mulai aku baru belajar. Yang atas. Yang atas. Aku baru mulai belajar. Ya, lanjut. Dua kali. Lanjut. Lanjut. Lima. Ya, ya. Izinkan. Mulai. Ya. Coffee. Ya, keren. Oke, lanjut. Kopi. Ini. Nah. Coffee. Ya. Tea. Ya, oke. Gantian. Oke, silakan. Nova maju. Satu kelompok dua ya. Pilih arti yang benar ya. Please. Oh, lanjut. Diperiksa betul enggak? Periksa itu yang hijau periksa, klik. Lanjut, cocok. Udah nggak apa, klik. Ini. Ya. Jawabannya ya, lanjut. C. Tulis. Ya. Ya. Oke, hebat. Ya, lanjut. Welcome. Ya, bisa. Oke, keren. Terima kasih, Dudu. Terima kasih. Sekarang kelompok berikutnya. Kelompoknya Harum. Ya, Elin boleh. Maju. Welcome. Ya. Welcome. Welcome. Tea, please. Tea, please. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya, kelompok berikutnya. Oh, Arum. Ya, satu lagi. Sneeze. Coffee, please. Oke, hebat. Terima kasih. Oke. Sekarang kelompok yang tengah. Ya, maju. Coffee, please. Coffee, please. Coffee. Coffee, Ya. Please. please. Oke, keren. Lanjut. Tea, please. Tea, please.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, siapa lagi? Ayo. Ya, boleh maju. Terakhir, ini terakhir ya. Ya. Tea or coffee? Tea or coffee? Tea or coffee? Oke, keren. Lanjut. Ya, oke, terima kasih. Oke, thank you ya. Oke, sekarang asik nggak? Bacanya asik ya? Ya, senang nggak? Ya, tuh. Sekarang kamu udah bisa mendemonstrasikan AA ya. Dari apa tadi? Aplikasi apa? Duolingo ya. Oke, terima kasih. Nah, Coffee or sekarang, tea? ya, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan yang terakhir yaitu apa? LKPD sama diskusi kelompok. Oke? Ya. Ini oke. Ini LKPD-nya kerjakan per individu ya. Nanti kalau udah ya kamu presentasi hasil diskusi kamu. Bisa dipahami? Oke, selamat bekerja. Oke, ya, oke. Silakan ya. Ada lembar individu, gitu ya. Apa arti artifisial? Ya, ya. Ditulis, dijawab ya, per individu. Ya, silakan. Nanti kalau udah, kemudian diskusi, ya, ditulis. Apa manfaat KA ya, ditulis. Oke, ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, ya, ya. Ditulis itu ya. Diisi ya. Diisikan apa arti artifisial ya. Ya, ya. Ya, terus sendiri ya. Terus sendiri. Ada lembar sendirian itu ya yang pertanyaan. Nanti yang terakhir ada lembar diskusi. Ya, nanti kamu tulis ya di lembar diskusi manfaat AI ya. Nanti maju presentasi satu kelompok satu ya tentang manfaat AI aja. Ya, 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 ya boleh bertanya apa? Ya, coba. Oh iya, tentang kalau ini algoritma manusia atau AI. Kalau AI, ya, checklist. Ya, oke. Ya, 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 ini, ya, jawab yang cerdas, yang ini di checklist ini ya. Algoritma berarti, apa ini? Ya, ini sepeda berarti manusia ya. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan? Ya, boleh. Ya, yang mana? Ya. Apa itu? Mana? Enggak. Ini aja kan? Ini isi apa arti KA? Ya, ya ini checklist. Yang ini checklist. Nah, udah selesai. Kamu tugasnya ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ini tugas kelompok. Kamu nulis ini manfaat AI. Ya, nanti tuh bisa bantu bahasa. Nanti ya tulis manfaat AI apa aja ya. Nanti dibaca lagi. Kamu tulis yang ini manfaat AI apa aja. 1, 2, 3, 5 ya. Gitu. Ya, nanti bapak itu. Ya, 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 udah nggak usah. Yang ini sih biar ya, kamu aja ya, besok. Ya, oke, anak-anak bagi kelompok ya, kelompoknya bagi tugas. Ada yang isi isian ya, ada yang apa untuk persiapan presentasi yang manfaatnya itu ya dibagi 2 kelompok ya. Ya, kelompoknya ini, kelompoknya Eva sama ini sama Fatih. Kamu mengerjakan manfaat AI. Kamu menjawab pertanyaan sama checklist supaya cepat ya. Oke, ya. Ya, ya. Yang ini Ya. dua Ya. dua Ini sama ini. Ya, ya. mau ditanya Ya. kalau dua contoh
itu apa itu namanya hal ya? Hal Iya. apa? Oh hal. Aplikasi bisa ya. Bisa. Udah cepat nih kamu Chandranya ini nulis ini mana yang namanya tadi buat presentasi. Nah ini nih cepat nih yang manfaatnya apa? Nah, ini ya tulis manfaatnya apa aja. Checklist ini algoritma manusia atau AI. Kalau AI checklist dari sepeda berarti manusia checklist gitu ya. Kamu arang ini Nova sama ini apa manfaatnya ya sudah cepat ya. Jangan mengerjakan semua ya. Ya. Yang isiannya biar Arum sama ini Aiko mengerjakan buat presentasi buat diskusi depannya mengerjakan manfaat AI. Kamu sama Elin mengerjakan presentasi mengerjakan itu yang apa itu ya, apa itu AI. Ayo ada yang udah selesai? Yang udah selesai boleh maju ya, tentang manfaat AI ya, manfaat KA, manfaat kecerdasan artifisial ya. Sudah? Sudah selesai? Nih, manfaatnya di bidang pendidikan. Bisa membantu pembelajaran yang interaktif, bisa mengartikan bahasa Inggris. Itu kan tadi kan melalui aplikasi Duolingo gitu ya. Di bidang kesehatan bisa mendeteksi penyakit, ya. Bisa memberi apa makanan menu yang bergizi, ya. Di bidang transportasi bisa mencari jalan kalau kita nggak tahu lokasi, itu kan pakai Google Map, gitu banyak ya. Ayo, Arum bantu. Ya, ya. Batur, apa aja coba lihat, apa aja. Satu. Lin, tahu kacamata apa, Lin? Tahu kacamata apa? Oh iya. Oh iya. Ya, gimana? Oh, iya. Iya, membantu bidang pelajaran. Iya, iya. Menanya bahasa Inggris melalui aplikasi Duolingo. Ya, dalam perjalanan kita menggunakan butuh Google Map, ya bisa tahu arah jalan gitu kan tadi ya, Bapak. Ya, oke. Di bidang kesehatan bisa mendeteksi penyakit seperti dokter, bisa mengoperasi manusia, gitu. Udah. Udah apa lagi? Apa aja coba lihat, tahu. Ini tuh manfaatnya. AA adalah bisa membantu kita seperti di bidang ini kan menunjukkan apa ini? Menunjukkan area yang kita ketahui, ini benar-benar ini kan ini di bidang transportasi. Transportasi. Iya, arah kan pakai Google Map. Ya, di bidang pendidikan mah untuk belajar dengan aplikasi Duolingo ya gitu. Yang tadi tuh. Ya oke. Udah iya, jangan jawab aja langsung ini. Mana? Yang itu. Mana yang tadi? Tadi yang mana tuh yang ada nama-namanya? Nah, itu tulis. Ini langsung nih. Tulis ini. Manfaat KA sini 1 di bidang pendidikan, tulis. Ulang aku berarti. Gak usah. Ini aja sih. Iya kan dibagi. Tulis. Ayo cepat. Satu di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Tinggal mikir. Di bidang pendidikan. Ya. KA bisa pendidikan kan. KA bisa ya KA bisa membantu kan? Ya.
mengartikan bahasa Inggris, ya kan? Tadi kayak tadi tuh, ya kan? Ya, di bawahnya lagi strip di bawahnya lagi. Ya, melalui aplikasi Duolingo. Melalui aplikasi. Duolingo kan belum kali ya? Ngomong melalui aplikasi Duolingo. Aplikasi. Duolingo. Ya, ya. Terus apa lagi? Duolingo. KA bisa membantu guru dalam membuat media interaktif yang menyenangkan, gitu ya. KA bisa membantu guru dalam membuat media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tuh, mikir, paham. Di bidang transportasi, KA bisa menemukan lokasi ya yang tidak macet. Itu kan gitu, Pak. Kedokteran, tulis. Di bidang kesehatan. Ya, bisa mencari penyakit. Nah, iya betul. Membantu di bidang pelajaran ya. Bisa interaktif ya. Bisa membuat media yang interaktif ya. Bisa membuat media yang menyenangkan. Oke. Ya. Terus membantu di bidang pelajaran. Ini KA membantu ya. KA memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Contohnya aplikasi Duolingo ya. Ya. Bebas sebanyak-banyaknya. Boleh bertanya atau menanggapi ya. Oke. Dari kelompok pertama silakan maju kelompoknya Chandra dan Nova dan ke depan. Ayo untuk presentasi. Assalamualaikum dulu pengapaannya. Arjuna Maca atau ini? Ya udah. Ya. Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Nama ketua Nova Aulia dan nama anggota Nova Aulia Chandra Hermawan Arjuna Setian Saputra dan Hafiz Al-Fatihah. Oke, di sini saya ingin mengetahui atau memberitahu manfaat KA ya. KA adalah bisa membantu kita seperti di bidang pendidikan menggunakan aplikasi Duolingo dan di bidang transportasi melalui aplikasi Google Maps atau web. Itu yang terakhir. Udah. Manfaat Apa Kak. yang kamu Manfaat. pahami tentang kecerdasan artifisial? Yang aku ketahui adalah aku bisa mengeksplor seperti mengeksplor hutan dan itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok berikutnya. Kelompoknya ini Al-Fatih, kelompoknya maju. Ya. Nanti jangan dulu jangan dulu pergi ya. Ada pertanyaan gitu ya. Oke. Ya Al-Fatih ya. Ya, silakan. Ya dibaca kayak tadi. Ya. So, Assalamualaikum dulu kayak tadi. Oke. Silakan yang rapi duduknya, berdirinya. Ya. Al-Fatih, baca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama ketua Nailat Azba Ilawan, anggota Muhammad Al-Fatih, Eva Adiba Sahila. Manfaat bagi manusia.
Di bidang pendidikan, KA bisa membantu mengartikan bahasa Inggris melalui aplikasi Duolingo. 2. Di bidang kesehatan, KA bisa mengetahui penyakit. 3. KA bisa mengetahui lokasi. Ya, oke. Tuh, anak-anak, ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 2? Tadi, coba baca lagi. Nih, Bapak bantu ya. Oke, Bapak ulangi. Tuh, kata kelompok 2. Manfaat KA bagi manusia. 1. Di bidang pendidikan, KA bisa membantu mengartikan bahasa Inggris melalui aplikasi Duolingo. Yang kedua, di bidang kesehatan, KA bisa mengetahui penyakit seseorang ya untuk mendeteksi ya. Yang ketiga, KA bisa mengetahui lokasi ya untuk melalui pakai Google Maps ya. Ya udah. Sekarang teman-temannya yang lain mau menanggapi atau mau bertanya? Ayo kepada kelompoknya ini. Al-Fatih, silakan. Bertanya, Ya boleh, silakan ya. saya ingin bertanya. Ya, boleh. Jika ada keluhan, apakah bisa ngomong kepada AI bercerita gitu bisa nggak? Ya, Bisa. oke. Tuh, ternyata katanya KA bisa memberi informasi berupa keluhannya. Ya, apabila kita punya keluhannya, seperti apa contohnya keluhannya? Seperti batuk, pilek. Oh, iya. Gitu ya. Bisa ya? Ya, karena dengan membaca data keluhan kita, ya KA bisa menjawab ya. Ya, iya. Jadi KA, saya sering pilek apa gitu penyebabnya gitu maksudnya. Oh iya. Oke. Terima kasih sudah bisa bertanya, sudah bisa menjawab. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok terakhir. Ayo, silakan presentasi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2. Nama ketua Lumansa, anggota 1 Wira Rupiawati, Jakarta. Erwin berkarya Cipta Kirana. Manfaat KA bagi manusia. 1. Membantu di bidang pelajaran. KA memberikan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan aplikasi Duolingo. 2. Membantu di bidang kesehatan untuk mendeteksi penyakit. 3. Membantu menemukan jalan menggunakan aplikasi Google Maps. Ya, oke. Terima kasih. Tuh, manfaatnya udah dipaparkan ya. Nah, udah selesai sekarang. Seperti biasa, mau menanggapi atau bertanya? Yang lainnya. Ayo, kelompok 2. Ada pertanyaan? Atau cukup udah pinter? Udah jelas? Oh, cukup. Oh, iya cukup. Kayaknya cukup. Silakan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Terima kasih. Nah, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, sekarang sini kumpul dulu. Itunya buat portofolio, RKPD-nya sama lengkap presentasinya lagi. Ini portofolio. Boleh ketua kelompoknya aja ke depan. Mau boleh. Tuh, semua ini Bapak. Boleh. Ya. Lembar RKPD sama presentasinya. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Terima kasih. Kelompok berikutnya. Ya, oke. Oke. Silakan duduk lagi yang tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, sekarang Bapak mau merefleksi ya dari akhir pembelajaran ini. Bagaimana belajarnya? Hari ini senang nggak? Senang atau senang? Senang. Alhamdulillah. Oke. Kalau senang, Bapak ingin menilai, mau di asesmen ya.
dari mulai awal ya, proses pembelajaran, presentasi, Bapak nilai ya, skornya. Aduh, sebentar dulu. Ya, lembar LKPD bagus-bagus nilainya ya. Ya, 90, ada yang 85 ya. Presentasi sudah menunjukkan sikap yang aktif ya, sudah bisa menanggapi, bertanya. Maka kelompok 1 Bapak kasih nilai 85. Ya, kelompok yang tengah. Ya. Kelompok 2 Bapak nilai 80 ya. Ya. Kelompok 3 85. Oke. Sudah ya, oke. Sudah bagus semua ya, berarti di atas KKM semua nilainya ya. Nah, Bapak ingin memberikan tindak lanjut ya. Karena kamu sudah bagus semua nilainya, Bapak kasih tugas pengayaan ya. Kalian silakan cari entah di YouTube, entah di ChatGPT ya, tentang mencari referensi macam-macam KA ya. KA kan macam-macam, ada KA NPL ya, natural processing apa itu. Bapak juga belum baca-baca lagi, ada KA generation ya, generation KA. Cari ya yang lengkap ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Kalau sudah dipahami, Bapak akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Ayo, siap. Juna, silakan berdoa. Siap, duduk yang rapi. Rapi. Siap, duduk yang rapi. Rapi. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu. Yang tertib pulangnya ya. Nanti jajannya nanti jajannya bareng. Assalamualaikum, Pak. Salam. Assalamualaikum, Pak. Salam jajannya. Salam. Oke.